ini Tuhan, kami mau menyatakan sukacita kami melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Dia Allah kita yang besar dan hebat, perbuatannya ajaib buat kita. Amin. Bersih hati
perkataan-Mu Bapa. Kami percayakan setiap janji-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang begitu hebat Tuhan. Biarlah seluruh bumi boleh melihat Bapa karya-Mu Bapa untuk setiap umat-Mu di tempat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak pernah
pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, sebab kami perlu untuk mengenal Engkau di dalam kebenaran, di dalam firman, agar kami boleh menemukan akan Tuhan dalam hidup kami, dalam makna kehidupan yang kami jalani. Hamba menyerahkan kembali pada pagi hari ini kebenaran firman yang boleh kita dapat sampaikan. Kuduskan kami dengan kuasa darah dari segala keberadaan kehidupan kami. Dan sebelum firman dikabulkan, segala kuasa, segala roh yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, yang coba mengganggu konsentrasi kami dengan firman, berdoa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh yang tidak memuliakan nama Tuhan, kami katakan dan tolak di dalam nama Yesus. Turunlah kasih karunia kuasa rohmu dan rahmat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Hamba telah berdoa dan kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum pemberitaan firman pada pagi hari ini ada penyerahan anak. Yang pertama dari Bapak John Panjaitan dengan Ibu Intan, dan menyerahkan anak mereka Sheni Jovanka Panjaitan. Yang kedua Bapak Jimmy Purba dan Ibu Dulu akan menyerahkan anak mereka Theodore Yuas Queen Bertin Purba. Kita akan dengar satu ayat Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak John dan istri, kemudian Bapak Jimmy dengan istri, dalam penyerahan anak pada pagi hari ini selalu saya bawa dalam Amsal 2 ayat yang ke-6. Didik. Kata bahasa Indonesia diterjemahkan didik, tapi sebenarnya mempunyai makna bahasa Inggris katakan train up. Ada perbedaan kata antara didik, bahasa Inggris kalau didik teach, ajarlah anak dan guru. Saya percaya ibu dan sebagai guru punya anak murid, tapi bahasa Inggris katakan didik, teach. Train, kalau train ada trainer. Apa perbedaan? Kalau didik ada masa waktu, ada waktu tertentu. Tetapi train bicara waktu bukan tertentu, lebih panjang. Maka di dalam GBI ada yang disebut Bapak sepanjang masa. Masa hidup Bapak berlaku pada anak. Bukan setelah Bapak anaknya
selesai menikah selesai. Tidak. Ada hal-hal tertentu Bapak bisa memberikan arahan. Jadi saya tidak bicara tentang guru, tapi yang saya bicarakan tentang brain. Bedanya guru mengasah intelligence, tetapi brain mengasah karakter. Di dalamnya ada karakter sifat, tetapi bukan sifat saja, kesadaran. Saya percaya setiap keluarga ini punya anak, tetapi nasihatnya bahwa ketika keluarga ingin mempunyai anak, harus disadari adanya waktu yang akan mendampingi ini. Kalau dalam istilah olahraga, bukan trainer sama kan, coaching. Coaching itu mendampingi. Saya tanya Bapak Ibu, kalau dikaruniakan anak, bisakah mendampingi anak ini? Mendampingi anak ini bayar harga. Ada anak-anak yang kangen, Pak, kapan Bapak sekali-sekali jemput aku di sekolah. Teman-teman aku semua dijemput, kok aku nggak pernah dijemput? Coach, coba mendampingi. Saya ingat tidak mungkin penekanan training tidak mungkin bisa ada keberhasilan tanpa pendamping. Tapi bukan semuanya mendampingi. Saya lihat ibu-ibu kalau mengerjakan PR sekolah, dia sedang coach. Bukan artinya dikuatkan, bukan artinya dia coba untuk melakukan pekerjaan. Saudara, saya ingat betul, tidak ada seorang pelari yang berhasil berlari tanpa train, melatih. Saya tidak tahu, tapi saya ingat betul ketika guru renang, kita bilang guru renang, guru sekolah, bahasa Inggris juga kata guru. It is the trainer, dia pelatih yang melihat. Satu kali saudara-saudara sekalian, waktu melatih renang, saya ingat betul orang dalam yang kurang lebih dalamnya 2 meter. Guru renang bilang, ayo ceburkan dirimu. Sudah betul-betul kita lelah, tapi disuruh di pinggir. Lelah, tapi masih bisa menjangkau. Saya percaya ibu dengan perempuan kan bu, punya lagi masak anak perempuannya suka ikut ya. Ibu bilang, hati-hati pakai pisau ya, nanti kamu kepotong, sakit. Ya sakit. Dia ngerti sakit nggak? Kalau berdarah enggak. Sampai dia kepotong, wah iya sakit mah. Bilangin hati-hati, ini mendampingi. Banyak ancaman yang anak-anak hadapi. Ancaman saat ini nih, ancaman terhadap pornografi,
Saya percaya mencuri nggak? Mencuri itu sebenarnya mengganggu konsentrasi. Saya ingat betul kami tidak punya anak secara tubuh, tapi kami punya anak asuh. Anak-anak kami anak asuh itu tergiur. Saya tidak tahu anak-anak ibu ini bicara anak-anak kami anak asuh. Dan cukup banyak. Yang satu sekolah Alkitab, tapi anak-anak sekolah SD. Saya tidak tahu ide dari mana, tapi anak-anak itu saya ingat ketika SMP, SD, S5, S6, saya lupa setelah berapa lama. Kebetulan kami tinggal di dalam Tamrin. Ide dari mana saya tidak tahu. Satu malam mereka jam 1 keluar. Ngamen. Cik gitu. Jam 1, jam 2 itu gitu. Ini ibu tahu. Saya tidur nyenyak. Gembala keluar. Sama siapa saya lupa. Keluar sama yang dewasa. Nanti anak-anak. Berikan pembinaan. Sebenarnya apa yang saya bilang? Konsentrasi. Itu anak-anak konsentrasi belajar apa tidak? Gampang namanya. Sebagai coach, sebagai pelatih harus iman. Jangan begitu. Saudara berkorban atau tidak? Berkorban. Mari dalam kita melatih, jangan cuma minta pada Tuhan berikan kami anak, tapi anak tidak pernah didampingi dalam hidup. Padahal dia butuh didampingi pada apa? Baik susah maupun senang. Betul itu. Saya ingat ketika saya usia mungkin 11 tahun. Saya tahu papa mama saya pulang. Jadi ada jalan sedikit ke depan, nunggu mama papa pulang. Udah pulang tanya, bawa apa mama? Biasa anak itu oleh-oleh. Ada ibu-ibu di sini yang nggak pernah ingat nama anak masih oleh-oleh. Itu nggak? Kemana-mana dikirim anak. Anak kalau pulang nanyanya apa? Oleh-oleh, mau makanan, mau yang lain silakan. Voucher harus siapkan apa yang jadi pendampingan kebutuhan. Kalau dengan anak asuh kita, Bapak Pendeta Muda Paulus Budi Sitorus, kami tidak pernah janji apa-apa yang kami janji sekolah sampai selesai. Cuma dikasih transport, nggak ada uang makan, nggak ada uang jajan. Makanya mereka untuk uang makan jajan karena mereka lapor ini, Bapak Ibu tega ya, semua di sekolah dikasih jajan untuk makan. Bapak Ibu rela video kami kering, lihatin anak-anak video masuk. Jadi kalau lihat anak-anak jajan pasti mereka liur. Kamu bilang udah liurnya ditelan aja. Kalau bisa bayangin itu sekolah mau berderet. Waktu sekolah sudah kasih saya ambil dari Danau Toba, itu nggak salah 13 orang, 2 SMP, 3 SD.
10 orang naik bis, saya cuma bilang kasih metro ini uangnya, uang sekolah dibayarin, makan di rumah, nggak boleh minum es, nggak boleh jajan. Coba kamu SD puasa, SMP puasa, kalau itu punya pelonggaran silakan, saya latihan seperti itu. Bapak nanti seperti itu, memang kami yang Tuhan. Kamu mungkin kami kasih jajan, tapi kami mungkin tapi susah sama. Bandel apa enggak? Yang anak yang bandel, pas itu kan jadi anak-anaknya. Setuju ibu-ibu? Setuju bapak-bapak? Anak-anak pasti bandel. Bandelnya apa? Malas mandi, malas belajar, suka main. Semua sama. Tuhan kami muncul dampingi, rubahlah karakter. Saya tidak tahu Pak, saya tidak tahu haji ini untuk saya apa namanya Theodore. Tahu mamanya kan rajin mandi. Anak rata-rata juga malas mandi. Tapi kalau suruh main ya lupa. Seperti itu. Tapi kita sebagai coach terdampingi yang tidak habis. Berapa lama? Oh nggak selama lama. Saudara-saudara, berat. Coach harus mengikuti perjalanan. Bapak Ibu masih terbatas waktu. Ini yang terjadi waktu belum berangkat, setelah kerja, baru dia lagi pulang. Setelah itu siapa? Oleh sebab itu, kata train menyangkut waktu. Kita dapat yang Tuhan, kita minta Tuhan. Saya ingat betul salah satu anak sekolah ini sakit, mamanya bersaksi, hubungannya anak saya sakit, dan anak itu bilang begini, mama doain dong, ayah, guru sekolah minggu doain anak yang sakit, itu aja. Oh mama, buat juga ya. Saya harus berdoa buat anak. Ayo, itu kalau sakit, ngeluh siapa? Aman kan? Betul nggak? Sakit di jatuh, sakit di gini, pasti. Mari latih mereka untuk hari ini. Saudara, ibu bangga sekali. Guru sekolah minggu yang ngajak berdoa, dan dia pulang. Ingat kami itu adalah titipan Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak pernah memodali anak-anak adat mengasuh. Sampai kalau saya ditanya, berapa banyak Pak? Pak John, cuma 1 Pak, 2. Anak asuh saya 45, sampai namanya lupa. 45. Sorry mereka lupa saya. Sebab itu libatkan Tuhan. Itu penting. Kita bisa libatkan Tuhan. Saya ingat betul. Saya sekarang sebagai hamba Tuhan, saya pernah sebagai guru sekolah minggu.
Tapi saya sebagai anak sekolah minggu, umur berapa? Umur 10 tahun. Apa pelajaran? Bahasa yang lalu Pak misalnya, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Lalu saya sampai sekarang, gimana saya peroleh? Di sekolah ini masih banyak puji-pujian yang lain yang saya tidak ingat. Sekali lagi, bocor waktunya terus berjalan. Keterbatasan waktu kita. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan. Perkenalkan Tuhan di gereja. Dan apa yang ditanam benih firman Allah, tidak akan sia-sia. Saya bersyukur ada yang berkata, latihlah anak-anak didiklah sejak muda untuk jalan yang patut, maka pada masa tua dia tidak menyimpang. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih pada gereja yang terlibat dalam pertumbuhan iman umat dari mulai masa kecil sampai tua. Sebab itu saya hanya mendorong pada John istri, Jimmy dan istri, ingat tanggung jawab seumur hidup dampingi anak-anak yang Tuhan. Tutup. Yang bersyukur pada guru sekolah minggu dan seluruh tim trainer gereja bisa menjadi para bocah, para pelatih sudah mengenal gereja. Kita John dan istri akan berduduk, sini akan berduduk, dan saya akan berangkat dan seluruh sidang jemaat saya bantu berdiri dan kita akan naikkan puji usahakan usaha. Musik bantu. Naikkan pujian, serahkan dan saya akan berdoa diserahkan kepada Tuhan.
hamba-Mu kepada Engkau untuk menyerahkan anak kekasih kami Sherry Jovanita Panjaitan, sertai dalam hidupnya di kekuatan dan kesehatan. Turunkan kasih karunia dalam kehidupannya, berikan kecerdasan tetapi juga Tuhan Kau memberikan tangan kasih pemurahan di atas hidup yang boleh berjalan. Karena Tuhan boleh memberikan anugerah demi anugerah, sehingga anak ini menjadi Tuhan anak sebentar boleh memuliakan Tuhan. Turunlah kasih karunia kuasa Roh Kudus dan menyerahkan akan Sherry Jovanita Panjaitan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang menyatakan kasih, dan hamba akan bertemu dengan Dia dalam di surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Pada Bapak John Ratoika, satu tanggung jawab, tapi kami percaya Tuhan boleh memberikan akan kasih karunia dan kekuatan dalam hidup yang akan dilalui bersama dengan keluarga dan anak-anak mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, ialah pengharapan di dalam Tuhan, kasih karunia kuasa-Mu menyertai. Dan hamba sudah serahkan dengan Bapak John yang sebentar jadi pendamping bagi putri yang lain. Di dalam Engkau, turunlah anugerah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menolong yang lewatnya nama Yesus dimuliakan. Begitu juga ibu yang akan mendampingi, berikan iman dan percaya. Kami percaya tidak ada satu perkara yang mudah, tetapi Tuhan sendiri memberikan anugerah kesetiaan kasih, sehingga lewatnya nama Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus-Mu menambah-nambahkan akan iman dan percaya yang lewatnya nama Yesus dimuliakan. Begitu juga berdoa untuk Theodora, nyatakan berkat-Mu di atas kehidupan dia boleh bertambah-tambah dalam Tuhan. Dia boleh mengenal Engkau lewat Tuhan persekutuan dengan keluarga, di tengah-tengah jemaat, di pandaian, di kasih karunia Roh-Mu menolong, menyertai, sehingga anak ini boleh bertumbuh dan mengasihi Dia. Dan Anda percaya Anda akan bertemu dengan Dia langsung, muka dengan muka, dalam nama Tuhan Yesus. Anda akan berdoa. Begitu juga pakai hari Bapak Jimmy yang boleh menerima tanggung jawab daripada Tuhan. Satu pengabdian boleh Tuhan beri kekuatan, sehingga sebagai orang tua, sebagai bapak daripada anak, dia boleh mendampingi sebagai masuk dengan kekuatan
sadar dan berikan pada dia ya Tuhan akan hikmat di tengah-tengah keluarganya. Kami percaya nama Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, lewat yang nama Yesus yang mulia, hamba kita berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan sebentar kami layani oleh Bapak Anak Muda Paulus Kudisi Paulus, pelayanan di GBI Mimika. Pak, saya serahkan bagian banyak. Jadi mohon saya tadi pagi saya boleh diperkenankan istirahat sebentar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom semua. Halo. Macam kakak sudah lihat nih. Iya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau saya suruh senyum juga tidak ada yang bisa kelihatan senyum. Karena itu masuk semua. Oke. Kita langsung saja, sudah jam 10. Kita akan buka firman Tuhan dalam kitab, masih seperti tadi pagi, kitab Yohanes, tapi pasal yang ketiga. Ayat yang bukan asing lagi. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Oke? Sudah mendapatkannya? Yohanes pasal yang ketiga. Kalau sedang bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Oke. Yohanes pasal yang ketiga, yang 16 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anak-Nya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan semua. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Saya namanya Paulus Sitorus. Kalau orang taunya di Papua dipanggilnya Paulus Sitorus, tapi di Anasudi Petra atau di sini taunya dipanggilnya Rudi, kan? Namanya Rudi. Sebenarnya nama Rudi ini sebenarnya nama samaran sebenarnya sih, tapi jadi nama baku buat kita. Saya melayani di Timika di Papua, di GBI Papua Sentro. Ya, saya sebagai wakil gembala di sana. Ya, kita akan perhatikan ini. Dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memberikan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita garisi kata percaya. Ya, kata percaya. Jadi percaya ini kadang-kadang orang mengartikan, orang tahu, orang hafal, semua orang Kristen saya rasa harus hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kadang-kadang ini orang mengartikan ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menjadi seorang Kristen, semata-mata langsung menjadi seorang yang memperoleh keselamatan. Ternyata tidak seperti semudah itu, enggak. Jadi kadang ini, karena begitu besar kasih Allah, artinya apa? Allah begitu mengasihi kita semua. Amin. Semua percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan setiap orang, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, sehingga Allah mengorbankan Anak yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi kita. Amin. Untuk menjadi pendamai antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa bertatap muka dengan Allah. Lalu dikatakan demikian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya itu bukan semata-mata cuma tahu Yesus adalah Tuhan, bukan.
cuma tahu Yesus adalah juru selamat, tahu Yesus mengasihi. Enggak. Kalau percaya itu, yang namanya percaya itu hal yang luar biasa. Seorang yang percaya, dia akan memiliki rasa takut kepada Dia, memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen tidak pernah takut kepada Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak pernah takut kepada Tuhan. Kita datang ke gereja dengan terlambat, kita datang ke gereja sambil main HP, kita datang ke gereja ini malas berdoa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah percaya kepada Dia, cuma tahu Yesus itu Tuhan. Tapi sesungguhnya seringkali kita juga tidak pernah takut kepada Dia. Sama kayak waktu saya di kampung. Kemarin di kampung tuh orang pergi ke gereja, lalu lewat satu daerah tamat ada pohon beringinnya. Namanya orang di kampung percaya, mereka dipenuhi rasa takut, sehingga kalau lewat permisi dan guru, permisi opung, ya kan, sama pohon beringin ini, itu namanya percaya kan? Mereka percaya, mereka rasa takut, mereka hormat, mereka tidak berani berbicara kotor sedikit pun di daerah situ. Pokoknya pada daerah itu bukan daerah keramat. Orang tidak akan berani berbicara kotor sedikit pun. Orang tidak berani buang sampah di situ. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka percaya. Nah, kita juga demikian. Dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya, ingat ya, yang percaya ini bukan setiap orang Kristen. Dikatakan tidak setiap orang Kristen, tapi setiap orang yang percaya. Bahkan dia katakan siapa yang mengasihi, itu yang diselamatkan. Jadi bukan semata-mata orang Kristen langsung, wah saya jadi orang Kristen, saya lanjut ke gereja, engkau langsung selamat. Tidak, tetapi orang yang mau percaya kepada Tuhan, orang yang mau takut kepada Dia, orang yang mau bergantung kepada Dia. Kalau engkau tidak pernah rasa takut, engkau mengabaikan Tuhan, engkau semena-mena, engkau santai di dalam gereja, engkau mengatakan bahwa aku dalam gereja ya sudah, selesai urusanku. Enggak. Tapi kamu harus punya rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan, rasa mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang maha hadir. Amin. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di surga sana, tidak. Tapi Tuhan itu melingkupi seluruh alam semesta ini. Dimanapun kita ada, Dia ada. Allah itu Allah yang maha hadir. Jadi kita harus betul-betul takut kepada Dia. Artinya apa? Takut itu bukan berarti kau harus merinding seperti kau rasa takut sama setan. Tidak. Pas lewat kuburan merinding bulu-bulu, bukan. Tapi kau belajar, aku harus menghormati, aku harus tunduk kepada Dia. Karena itu ketika kita menghadap Tuhan, penuhlah dengan rasa takut. Artinya apa? Engkau betul-betul dekat kepada Dia. Engkau bukan hanya berbicara hanya manis di bibir, bukan. Engkau hanya menyanyi segala gitu. Tapi ketika kau memuji Tuhan, memujilah bersama dengan Dia. Itu dengan rasa takut, itu dengan rasa percaya. Seorang yang tidak pernah takut kepada Tuhan, seorang yang menganggap sepele hal kepada Tuhan, engkau sesungguhnya bukan orang yang percaya. Engkau sesungguhnya bukan orang yang masuk bagian itu. Karena itu yang pertama, engkau harus takut kepada Dia. Yang kedua, yang namanya orang percaya itu tidak pernah khawatir. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah khawatir. Ketika dia mau memberkati orang, dia khawatir, aduh nanti mau makan apa? Atau engkau ketika melakukan segala sesuatu, engkau mau berbakti kepada orang lain, engkau merasa aduh dia kekurangan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir. Percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah khawatir. Kalau engkau masih dipenuhi rasa khawatir, engkau dipenuhi rasa yang namanya kegelisahan dan lain-lain, engkau menganggap bahwa gini, engkau tidak percaya bahwa apa? Tuhan memelihara dirimu, Tuhan memelihara engkau, Tuhan mencukupkan kamu, sehingga engkau hitung-hitungan kepada Tuhan, sehingga engkau memberi apa yang kepada Tuhan itu bagian yang terkecil, bukan memberi bagian terbesar kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau perlu perhitungan kepada Tuhan. Jadi seorang yang percaya perlu yang namanya apa? Buang rasa khawatir kita. Kalau kau hanya khawatir, aduh nanti aku begini-begini, aduh nanti anakku kekurangan, aduh nanti iniku ke ini, engkau
engkau sehingga apa? Engkau tidak bisa berbuat baik. Tadi pagi saya berbicara bagaimana seorang Kristen harus berbuat. Bagaimana engkau bisa berbuat kalau engkau dipenuhi rasa khawatirmu? Engkau takut berbuat sesuatu karena apa? Engkau masih fokus pada dirimu. Engkau hanya merasa apa? Nanti aku kekurangan. Atau ketika engkau melangkah mau ke gereja, mungkin lagi hujan, aduh nanti aku sakit. Atau ketika kalau masa pandemi begini nak ke gereja, aduh nanti aku ketularan, nanti aku begini. Kan masa corona banyak orang penuh dengan kekhawatiran. Bukan kita sepele, bukan. Bukan kita menganggap bahwa hal orang sepele, enggak. Tapi jangan terlalu khawatir akan hidup. Jangan kau terlalu khawatir akan hidup, jangan kau terlalu takut akan namanya hal-hal sepele. Karena kita percaya Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatu. Tapi bukan kau menganggap sepele segala sesuatu, bukan. Engkau hidup harus atur apa? Ikut aturan protokol kesehatan. Tapi jangan hal itu membuat kau jadi takut. Jangan kau menjadi khawatir, apa-apa khawatir, pegang ini takut, pegang itu takut, ini takut, gitu kan? Kenapa? Engkau tidak percaya. Engkau bukan orang yang percaya, engkau bukan orang yang bergantung kepada Tuhan. Engkau hanya menggantungkan dengan akal pikiranmu. Engkau menggantungkan dengan apa? Dengan situasimu. Engkau menggantungkan dengan apa? Kemauanmu. Menggantungkan dengan uangmu. Menggantungkan diri dengan segala hal yang kamu miliki. Atau menggantungkan diri dengan orang lain. Jangan. Seorang yang percaya dia harus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan tahu Tuhan bisa mencukupkan segala sesuatu. Tuhan bisa melindungi kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita, Tuhan yang memelihara kita. Karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah kamu khawatir akan hari hidup kita. Amin. Amin. Karena hari hidup kita hanya tangan Tuhan. Ketika kau jaga kesehatanmu, jaga dirimu, jaga hatimu, jaga sukacitamu. Jangan kamu gelisah dengan hal sesuatu. Kamu punya masalah, jangan terlalu dipikirkan. Tapi kau percaya bersama Tuhan aku bisa lakukan segala sesuatu. Kalau kau dekat dengan Tuhan, engkau jangan pernah takutlah. Sama lagi nih, Daud ketika dia melangkah melawan Goliat, dia bukan serta-merta harus bahwa aku datang membawa nama Tuhan, bukan. Karena Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan, karena Daud punya hubungan yang baik dengan Allah, sehingga dia percaya diri menghadapi Goliat. Amin. Kalau kau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kau punya hubungan yang itu dengan Tuhan, apalagi yang takut? Enggak ada. Seseorang yang takut itu karena dia apa? Seorang yang khawatir akan hidupnya itu karena apa? Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia tidak percaya diri bahwa Tuhan ada bersama dia. Dia tidak percaya diri bahwa Tuhan akan menolong dia. Ketika engkau melangkahlah dengan iman. Percaya Tuhan pasti tolong kamu. Selama engkau bergaul dekat dengan Tuhan, selama engkau dekat dengan Tuhan. Kan kenapa? Sehingga itu adalah anak yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang menginginkan mempunyai kehidupan kekal, tapi kehidupan seperti apa? Apakah dia masuk dalam penghakiman? Apakah masuk dia dalam kebinasaan? Karena kebinasaan juga itu kekal. Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir lagi. Dia percaya Tuhan, aku di tanganmu. Engkau pasti pimpin aku. Engkau pasti tolong aku. Engkau pasti akan cukupkan segala sesuatu. Tapi kalau perlu pertimbangan dengan segala sesuatu, engkau sesungguhnya bukan lagi yang percaya, tapi engkau khawatir, engkau takut, engkau tidak percaya diri, sehingga kau jauh menjadi apa? Menjadi bagian-bagian orang yang dipilih Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kau lebih percaya dengan dirimu daripada kau percaya kepada Tuhan. Kau lebih percaya dengan hartamu daripada percaya kepada Tuhan. Kau lebih percaya kepada orang lain daripada kepada Tuhan. Karena jangan pernah khawatir. Apa yang ada padamu, percayalah, Tuhan pasti pelihara. Amin. Tuhan pasti pelihara. Yang ketiga, ketika berbicara percaya, seorang yang percaya dia memiliki ketakwaan
taatan kepada Allah. Amin. Yang 36 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap ada di atasnya. Ya, apa dikatakan? Barang siapa percaya mendapatkan beroleh hidup yang kekal, dan barang siapa tidak taat. Artinya dikaitkan antara percaya dengan taat itu dua hal yang bersamaan. Ketika kau percaya kepada Allah, engkau juga harus taat kepada Dia. Amin. Kalau kau percaya kepada Allah, kau tidak taat, kau tidak bisa menghidup dekat dengan Tuhan, kau tidak bisa hidup apa yang Tuhan berikan kepadamu, kau bisa tidak hidup dengan segala aturan yang Tuhan beri, engkau sesungguhnya tidak taat. Kita hidup mau kita sendiri. Sementara Tuhan bilang apa? Pikul salib sangkal diri. Artinya apa? Ketika engkau memikul salib, apapun masalah kendalamu, engkau tetap harus tanggung semua. Engkau jangan lari dari tanggung jawab. Engkau meninggalkan semua itu. Sehingga apa? Engkau tidak taat kepada Dia. Ketika kau punya masalah pergumulan, hadapi. Jangan kau jalan pintas. Karena ketika ada masalah, ada pergumulan, itu yang membuat kita dewasa. Karena masalah yang membentuk kita. Kalau kau tidak punya masalah, bagaimana kau tahu engkau lulus dari segala ujian? Segala pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi seringkali kita yang membuat pencobaan itu sepertinya besar. Kita menganggap itu sesuatu yang wow. Sama seperti Daud menghadapi Goliat. Mungkin kalau dia dalam sosoknya, dia akan takut, dia akan menyerah. Tapi dia percaya ada Tuhan bersama dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak dapat ditandingi dengan apapun. Dia percaya melangkah. Amin. Tapi bagaimana kau bisa melangkah seperti itu? Bagaimana dia bisa menghadapi masalah itu? Bagaimana dia bisa menghadapi Goliat yang besar itu? Sehingga dia percaya diri menghadapi dia. Itu apa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Allah. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah mungkin percaya diri dengan sebaik itu kalau dia tidak punya hubungan. Sebelum menghadapi itu, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia ciptakan mazmur-mazmur, dia bernyanyi, dia punya pergaulan yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika dia maju di medan perang, dia selalu menang. Lihat dalam Alkitab, tiap kali dia mau menghadapi orang Filistin dan lain-lain, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak melangkah, dia tidak pernah melangkah sendirian dengan semaunya. Saya ini pasti Tuhan besar. Enggak, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Artinya apa? Ada komunikasi antara Daud dengan Tuhan sendiri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melangkah, apakah kita bertanya dengan Tuhan atau kita mau sendiri? Seringkali kita ego kita yang tinggi. Kita mau melangkah dengan sendiri kita. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan hari ini? Ketika kau punya pergumulan, pernah nggak bertanya kepada Tuhan? Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan untuk menghadapi semua ini? Tuhan, apa yang harus ku kerjakan? Atau seringkali kita bilang gini, Tuhan, apa salahku? Apa dosaku? Kok aku punya masalah seperti ini? Banyak kata Tuhan. Itu seringkali kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Seringkali kita marah-marah kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi pencobaan, engkau menyalahkan Tuhan, engkau marah kepada Dia. Tidak ada yang salah. Masalah boleh kau hadapi. Mungkin kadang-kadang masalah itu bukan dari orang yang jauh. Masalah itu dari orang-orang yang dekat. Masalah itu mungkin muncul dari keluarga kita sendiri. Tapi percaya, kalau kau dekat dengan Tuhan, engkau akan bertanya kepada Dia, apa yang harus kulakukan Tuhan? Bukan mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Bukan. Karena masalah ini timbul dari diri kita sendiri. Amin. Masalah itu sering timbul dari kita sendiri. Kau tanya, Tuhan kenapa aku hidupku begini-begini aja ya? Kamu dulu ke sekolah gak pernah serius belajar, gak pernah kerja dengan benar. Kenapa kamu gak pernah dipromosi di perusahaan ya Tuhan? Ya mungkin karena kamu memang gak pernah benar kerja. Kalau bekerja kucing-kucingan, sering terlambat dan lain-lain. Itu.
Lalu kita bilang, Tuhan kenapa harus begini. Lalu kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan kan aku sudah begini, aku sudah melayani, aku sudah ini. Kenapa harus terjadi? Ada yang salah. Ayub yang begitu saleh tetap mendapat pencobaan. Amin. Siapa kita? Apakah kita sudah memiliki kesalahan seperti Ayub? Ayub yang begitu saleh tetap menghadapi pencobaan. Apalagi kita. Pencobaan Ayub itu berat, dan dia bisa bertahan dan dia menang. Bagaimana kita? Apakah kita sudah menang atas segala pencobaan? Apakah kita sudah menang atas segala hal-hal yang musibah atau hal-hal pencobaan yang terjadi dalam diri kita? Apakah kita sudah menang? Apakah kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil? Terpujilah nama Tuhan. Ketika kau menghadapi masalah, terima kasih Tuhan. Ujian boleh ada, karena itu mendidik kita supaya kita lulus dalam ujian itu. Karena ujian anak kelas 1 dengan kelas 2 itu berbeda. Ujian anak kelas 2 dengan anak kelas 3 itu berbeda. Beda levelnya. Semakin imanmu semakin besar, pencobaanmu semakin besar. Ketika kau lulus ujian, engkau akan menghadapi ujian yang baru. Ketika kau lulus dari sini, engkau akan menghadapi ujian yang lebih berat lagi. Dan ujian itu terus semakin berat dan semakin berat. Bagaimana kita? Apakah kita mau lulus? Atau kita mau enaknya aja? Tuhan yang berperang gantikan saya. Betul. Sering Tuhan yang berperang gantikan kita. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang dekat dengan Dia. Jangan terlalu percaya diri bahwa setiap orang pasti menghadapi seperti itu. Tidak. Ketika kau punya pergumulan, ketika kau menyatu dengan Tuhan, ketika kau sudah mengenal hatinya Tuhan, ketika kau bersama-sama dengan Tuhan, maka setiap pergumulan Tuhan yang berperang gantikan kau. Sekarang bagi kita bagaimana? Baca Alkitab baca malas, gitu kan? Berdoa malas. Saya memang belum terlalu banyak baca Alkitab. Saya baru berapa ya? Masuk 9 kali. Saya baru masuk 9 kali. Tapi itu masih jauh. Saya masih terlalu sibuk dengan diri saya sendiri. Saya harus membenahi, saya harus lebih banyak waktu, dan lebih banyak waktu. Kita harus mengenal Tuhan kita. Kalau kita hanya menyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya, mau cinta Yesus selamanya," tapi ketika kita harus ngantuk, kita tidak pernah serius. Ketika di dalam gereja kita hanya statusnya aja hadir, hari ini berhenti. Ketika kau datang kepada Tuhan, datanglah dengan yang hancur. Datanglah untuk memberi hidup. Aku ingin bersekutu bersama Tuhan. Aku ingin bertemu muka dengan Tuhan. Karena hati yang haus, hati yang hancur, hati yang rindu, itu yang Tuhan datang. Bukan hati yang semua mau datang gini. Aku datang Tuhan yang butuh. Tidak. Tapi kita tahu, kitalah yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Jangan menganggap hal sepele dalam hal kehidupan. Jangan menganggap sepele dalam hal arti tujuan hidup kita. Kalau kau menganggap sepele arti dirimu sebagai orang Kristen, maka kau sia-sia. Buat apa hidup yang sia-sia? Tidak ada artinya. Karena itu apa? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu mengasihi kita luar biasa, Dia berkorban, Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan nyawanya sebagai korban tebusan dengan kita. Terus apa timbal baliknya? Apakah kita sudah membalasnya? Apakah kita sudah berkorban kepada Tuhan? Sudahkah kita berkorban kepada Tuhan? Korban waktu. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Berikan waktumu. Bersekutu dengan Dia. Bagaimana kau bisa mengenal Tuhan kalau kau tidak punya waktu bersama dengan Dia? Bagaimana kau bisa mengenal Dia dengan seutuhnya kalau kau tidak pernah berdoa, bersaat teduh bersama dengan Dia? Bagaimana kau mengenal pribadinya kalau kau tidak pernah membaca firman-Nya? Bagaimana kau untuk taat kepada Dia kalau kau tidak pernah tahu akan segala aturan-aturan dari Tuhan?
hanya untuk Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau bekerja untuk Tuhan. Engkau berkeluarga untuk Tuhan. Saya sudah berkeluarga sudah 6 tahun lebih. Kita belum ada anak. Mungkin dari orang-orang Batak, dari keluarga di kampung, kenapa kau berkeluarga? Belum ada orang ini. Saya menikah, saya berkeluarga, itu bukan untuk cari keturunan, tapi untuk menggenapi rancangan Allah dalam hidup saya. Amin. Amin. Setiap kita punya hidup, setiap kita punya rancangan Allah dalam diri kita sendiri. Kalau kau tidak genapi itu, maka sia-sialah hidupmu, menjadi hidup yang tidak terpakai oleh Allah sendiri. Engkau harus menjadi Allah. Engkau harus menjadi alat yang siap dipakai Tuhan. Sebagai apa? Sebagai kesaksian bagi banyak orang. Amin. Sebagai alat di dunia pekerjaanmu, sebagai alat engkau dalam keluargamu, sebagai alat mungkin di mana engkau Tuhan tempatkan. Engkau mungkin di perusahaan, di pemerintahan, sebagai pengusaha, engkau harus menjadi berkat di mana kau berada. Disitulah pelayanan. Disitulah kau tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Apakah kau seorang yang jujur kepada Tuhan, atau hanya cari muka kepada atasan? Apakah kau seorang yang jujur di hadapan Tuhan, atau kau hanya sekedar mencari keuntungan? Tuhan bukan kita eksploitasi, bukan. Tapi Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Tuhan harus menjadi harta yang paling berharga dari hidup kita. Kalau kita tidak demikian, maka sia-sia hidup kita. Hari kita harus belajar. Karena begitu besar kasih Allah. Wow, Allah begitu mengasihi kita. Kita harus koreksi diri lah. Siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia mau mengasihi kita begitu rupa? Siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga Dia mau berkorban kepada kita? Apakah kita bisa digantikan Dia? Bisa. Tapi tidak akan demikian. Tapi Dia tunjukkan kasih-Nya, Dia tunjukkan cintanya kepada kita dengan berkorban buat kita semua. Dan sekarang bagian kita bagaimana? Engkau berkorban bukan untuk karena Tuhan, tapi kau berkorban karena Tuhan lebih dahulu berkorban buat kita. Engkau mengasihi bukan karena engkau dulu mengasihi, tapi karena Allah yang sudah mengasihi kita. Kalau Allah bisa menunjukkan ketaatannya, kita sebagai manusia juga harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah kita. Amin. Engkau harus menjadi orang yang percaya, bukan orang yang sekedar tahu. Orang yang percaya, yang pertama harus benar-benar takut kepada Allah, takut akan keberadaannya, hormat akan Dia. Yang kedua, orang yang percaya itu tidak akan pernah khawatir akan hari esok. Dia tidak akan pernah khawatir akan hidupnya. Dia tidak akan pernah khawatir akan keadaan. Dia tidak pernah khawatir akan segala situasi. Yang ketiga, seorang yang percaya itu, dia pasti orang yang taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada pemerintah aja kau bisa taat, apalagi kepada Allah. Bagaimana kita tidak bisa taat? Hanya suruh apa? Engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan bangsa mereka dalam nama anak, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Engkau harus menjadi saksi banyak orang, dan engkau harus membawa jiwa-jiwa kepada Dia. Amin. Amin. Ketika engkau menjadi berkat, engkau menjadi teladan di tempat kau bekerja, engkau menjadi teladan di mana kau sekolah, di mana engkau menjadi teladan di mana kau mengejar pendidikan, engkau menjadi teladan dalam keluargamu, engkau akan membawa mereka ke dalam Tuhan. Saya tidak pernah menginjili keluarga saya, tapi keluarga saya, adik-adik saya, semuanya sudah ikut Tuhan. Saya doa kepada mereka. Saya berdoa, tapi saya juga lakukan saya melayani, saya banyak hal saya lakukan. Pokoknya
Semua saya lakukan hanya untuk Tuhan. Saya juga usaha. 30% dari keuntungan dari tempat saya itu habiskan untuk buat pelayanan. Dan yang saya dapat, Tuhan kirim satu persatu adik-adik saya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 belum, nomor 6, semua sudah ikut Tuhan. Tuhan pasti jawab segala doa-doa kita kalau engkau dekat dengan Dia. Amin. Bapak dulu benci dengan aku. Dia menganggap saya ini pengkhianat, anak haram dan segala macamnya. Tapi sekarang saya menjadi anak kesayangan buat Dia. Kenapa? Karena engkau tidak menunjukkan hal yang berbeda. Engkau tidak melawan Dia, tapi engkau menunjukkan kasih-Mu. Kalau kau mengenal Tuhan, engkau pasti akan mengasihi mereka. Tuhan bilang apa? Ampunilah seorang kan yang lain. Tuhan bilang apa? Kasihi seorang yang lain. Tuhan bilang apa? Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan bilang apa? Berkati setiap orang yang ada. Kalau kau harus bisa berbuat. Amin. Seorang yang percaya harus taat kepada Dia. Seorang yang percaya harus takut. Seorang yang percaya jangan pernah khawatir. Amin. Berfirman Tuhan. Saya sarung gembala. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, menurut kepadanya dan mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuliakan Dia, kita akan menyerahkan hidup kepada Dia. Terima
Dan pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami mendoakan Tuhan untuk juga Tuhan hamba-Mu dengan muda Rumi Tuhan Setoros kami serahkan diri kepada-Mu. Engkau kiranya terus membantu supaya di mana dia berada dia menjadi seorang yang berdoa. Dan Tuhan kiranya kami juga boleh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Engkau, menghargai dan menghormati Tuhan, menurut Tuhan pengajaran dan tuntunan Tuhan. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh berada dalam proses untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman dengan pertolongan Roh Kudus. Oh terpujilah Tuhan dan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sekalian, supaya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan, dan ucapan syukur kami kepada Tuhan terus mengalir di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan di mana kami berada, kami menjadi berkat, kami menjadi terang Tuhan, kami menjadi Tuhan saksi Tuhan, guna hormat dan kemuliaan nama-Nya. Terpuji-pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap